Yang terhormat Bapak Satiwa SPD selaku Kepala SDN Negeri 3 Cilele, Bapak Ibu Guru SDN Negeri 3 Cilele yang saya hormati, yang pada hari ini meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Tak lupa juga kepada rekan saya yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 11, Ibu Erna Trisnawati SPD, yang pada hari ini beliau akan menyampaikan materi mengenai diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam moga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga sambutan, empat acara inti atau pemaparan materi, dan yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu langsung oleh Ibu Erna Trisnawati SPD. Saya persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri Bapak. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang disampaikan oleh Bapak Satrio SPD selaku Kepala SDN Negeri 3 Cilelei. Itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya
alim. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat dan irodahnya kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi atau diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh guru penggerak ya. Ini adalah merupakan suatu prosedur yang harus ditempuh dalam tugas sebagai calon guru penggerak ya. peserta guru penggerak, dan insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik budaya-budaya khususnya di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan atau sikap berkarakter kita ya, seorang guru kemudian kepada siswa dan semuanya, agar kita semua bisa melaksanakan berbagai budaya positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sebagai pimpinan institusi di sini sangat mendukung ya, karena kedepannya akan bermanfaat ya, baik kepada untuk Ibu Erna dan yang lainnya. Ini berarti ada guru penggerak di sini yang lainnya ada. Semua Pak Ade, salam. Bermanfaat, sangat bermanfaat insya Allah. Menjadi guru yang lebih baik ya, yang berakhlak, kemudian yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencerdaskan bangsa, khususnya di sekolah tempat kita bertugas. Dan insya Allah guru penggerak itu insya Allah nantinya akan dijadikan atau sebagai calon kepala sekolah di SK-nya juga insya Allah itu sebagai calon kepala sekolah. Jadi berhak untuk memimpin institusi sekolah nantinya. Saya doakan mudah-mudahan langkah-langkah yang ditempuh dalam guru penggerak mudah-mudahan sukses, tidak ada halangan apapun ya. Dan pada kesempatan ini mohon maaf saya tidak akan bisa sampai selesai, sebab seharusnya ini jam 9 harus rapat di UPTD ya, di Korwil tentang PMM. Untuk itu pada kesempatan ini saya hanya bisa membuka Ibu Bapak ya, mohon maaf ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif insya Allah saya buka. Mudah-mudahan acaranya lancar, kita semua mendapatkan ilmu dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan atau merealisasikan apa-apa nanti yang disampaikan oleh beliau. Mohon maaf kepada rekan-rekan semua, kami tidak bisa memuliakan atau menghormati sebagaimana mestinya, karena kusamporetna segala rupina. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Satiwa SPD yang telah terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kepada Bapak Satiwa SPD yang telah membuka untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh rekan saya Ibu Erna Tisnawati. Sudah siap Ibu? Siap. Maka itu saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Ibu untuk menyampaikan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sartiwa SPD selaku Kepala SD Negeri 3 Cilelei, yang saya hormati rekan guru SD Negeri 3 Cilelei, yang saya hormati tamu undangan yang berbahagia. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Saya Erna Trisnawati beserta rekan saya Bapak Adi Mulya Maulana, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Saya menegaskan di sini bahwa sebenarnya kita diamanahi untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Kita hanya sharing dan berbagi ilmu yang sudah kita dapatkan selama beberapa bulan pendidikan calon guru penggerak. Namun sebelum ke materi yang akan saya sampaikan, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk ice breaking terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, namanya yaitu tangkap harimau. Silakan Bapak Ibu berdiri. Berdiri, membentuk lingkaran dulu di depan, membentuk lingkaran di depan. Silakan keluar dari bangkunya, mudah-mudahan cukup ruangannya. Membentuk lingkaran, tangan dibuka, tangan dibuka. Tangan dibuka. Gabung Pak. Gabungnya silakan gabung. Harusnya nyambung. Tangan dibuka, tangan kiri. Tangan kanan. Kiri, telunjuk kiri ke tangan di sebelahnya. Telunjuk kiri ke tangan di sebelahnya. Tangan kanan tetap terbuka. Nah, aturannya seperti ini. Ketika ada kata harimau, silahkan tangkap telunjuk dari rekan sebelahnya. Ya, yang tangan kanan berarti menangkap, telunjuk harus berusaha loncat. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Nah, harimau. Clue-nya harimau. Dengarkan ya. Saya mau bercerita. Pada saat harimau belum harimau pagi, Haryanto bertemu dengan belum Haryadi. Mereka berjalan berdua menuju hutan. Pada hari Senin, mereka berjalan-jalan di hutan. Ada seorang kakek bertanya, mau kemana?
Jakarta akan berburu harimau. Kena? Siapa yang kena? Yang tertangkap silahkan keluar dari barisan. Keluar barisan. Lanjut. Satu kali lagi. Konsentrasi. Setelah di hutan, Haryadi dan Haryanto berlari menangkap harimau. Pak Ripa sama Barutno. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih atas konsentrasinya untuk hari ini ya Bapak Ibu. Itu namanya tangkap harimau. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan budaya positif. Di sini ada 6 budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Namun, saya akan menyampaikan 3 poin melanjutkan materi yang sudah Bapak Adi sampaikan, yaitu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebelum ke materi, saya ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu Bapak Ibu. Silahkan lihat pada slide di depan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Atau kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut, Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab, ada yang mau menjawab. Doni sering meminta paksa bekal makan siang teman-temannya. Nah, kira-kira jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Ambar ya. Mungkin saya sebagai guru juga ya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Doni selaku murid yang suka meminta bekal. Nah, setelah tahu jawabannya, mungkin akan disampaikan ke anak-anak yang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Eva. Ada lagi? Kira-kira alasan Doni melakukan itu kenapa sampai dia melakukan seperti itu? Meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, terima kasih. Saya mungkin menambahkan, mungkin alasan Doni karena lapar atau kebiasaan di rumah juga ya
sering kemudahan dia untuk mengambil makanan sehingga diterapkan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menjawab. Berarti banyak alasan kenapa Doni berbuat seperti itu. Nah, ketika siswa atau murid kita menyimpang dari nilai-nilai kebajikan, melanggar aturan, itu dikarenakan karena siswa telah gagal memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita sebagai guru, apa yang harus diperbuat? Maka dari itu kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Itu adalah beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan selain itu, yang kedua, kasih sayang dan diterima. Kita harus mengenali kebutuhan anak. Apakah anak memerlukan kasih sayang? Ya, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Biasanya anak yang membutuhkan kasih sayang lebih seperti apa, Bapak Ibu di sekolah? Yang membutuhkan kasih sayang, butuh perhatian. Biasanya anak-anak itu berperilaku seperti apa yang mungkin ada pengalaman Bapak Ibu di sini? Tergantung karakter anak. Ada lagi yang bisa menambahkan yang membutuhkan kasih sayang? Mencari perhatian. Seperti itu contohnya ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Biasanya anak-anak seperti ini ingin tampil pertama, ingin dilihat prestasinya, ingin diperlihatkan, ingin menunjukkan prestasinya. Yang keempat, kebebasan atau survival. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi Bapak Ibu kalau menemui anak yang memiliki kebutuhan kebebasan di kelas juga harus model atau pembelajarannya bervariasi ya. Apalagi sekarang mulai dicanangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi anak perlu kebebasan supaya tidak jenuh, bosan mendengar ibu guru ceramah saja. Kan anak perlu kebebasan, dia lari-lari di kelas. Kenapa? Kita harus tahu penyebabnya apa. Jadi kebutuhan dia apa? Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa.
Jadi selain tadi penguasaan, anak juga harus kita cukupi dengan kebutuhan kesenangannya. Selain belajar, ada bermainnya juga. Dan kita imbangi tadi yang 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu bapak, saya ada pertanyaan kembali. Jika Dinda seorang anak kelas 3 begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, Dinda menjawab seperti ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu pekerjaan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, kalau seperti itu jawaban Dinda, kira-kira kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh Dinda tersebut? Tadi kan ada kesenangan, ada kebebasan. Kebebasan, apalagi? Kesenangan atau kebebasan? Kesenangan. Kita simpan dulu. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Dinda itu apa? Perhatian atau kasih sayang. Yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Berarti kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Dinda? Seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia yang mana yang dibutuhkan Dinda? Penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, atau kebebasan? Yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti yang dibutuhkan adalah kebebasan. Kita cek ya. Betul? Betul? Tadi yang dijawab Bapak Ibu semua. Betul sekali. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan memasuki materi kedua, yaitu 5 posisi kontrol. Sekarang Bapak Ibu coba berpasangan, kepalkan tangan sekuat-kuatnya, genggam satu saja. Anggap di tangan Bapak Ibu adalah ada benda yang berharga. Anggap di sini ada benda yang berharga. Silakan pasangan yang sebelah kanan A yang mengepal, sebelah kiri yang membujuk, sebelah kiri yang membujuk, sebelah kanan mengepal, sebelah kiri membujuk. Bagaimana caranya supaya teman Anda yang di sebelah bisa membuka kepalan tangan Anda? Mau pakai hardikan, mau dicubit, mau pakai imbalan dengan uang, silakan. Bagaimana caranya supaya rekan di sebelahnya bisa membuka kepalan tangan Anda? Bisa? Bisa?
Iya. Bisa dibuka. Ada yang bisa membukanya? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu tidak membuka kepalan tangannya? Alasannya apa? Jaga barang yang berharga. Mempertahankan yang kita punya dan berharga bagi diri kita. Mempertahankan apa yang kita punya. Ada lagi? Kenapa sampai tidak mau membuka kepalan tangan tadi? Kenapa? Ada yang terbuka tadi? Tidak. Masing-masing ada yang terbuka? Berarti itu kontrol ada di mana? Di diri sendiri. Kontrol itu ada pada diri masing-masing. Ya, itu juga berdasarkan kembali lagi ke kebutuhan dasar. Kalau misalkan ada yang terbuka dengan imbalan, berarti kebutuhan dasarnya apa? Hah? Ada mungkin ya, atau dengan jabatan mungkin, finansial materi mungkin bisa. Ya, kembali ke pribadi masing-masing. Jadi yang mengontrol adalah diri sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak hanya murid kita saja yang memerlukan kebutuhan dasar manusia, tetapi kita juga berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusia. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Sebelum ke materi yang selanjutnya, kita simak dulu beberapa tayangan video tentang posisi kontrol guru. Silakan disimak Bapak Ibu. Ini adalah contoh dari posisi kontrol sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan
kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ada 5 tadi posisi kontrol kita sebagai guru yang harus Bapak Ibu pahami juga. Tadi selain kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami juga posisi kontrol. Tadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum adalah
adalah seorang yang menghukum, bisa menggunakan hukuman fisik, bisa menggunakan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemungkinannya murid marah dan mendendam, juga bersifat agresif. Biasanya contoh perkataannya seperti ini. Seperti tadi di video juga sudah ada ya. Patuhi aturan saya atau awas. Biasanya nadanya lebih kencang ya. Kamu selalu saja salah. Atau contohnya pasti selalu yang terakhir selesai. Contoh-contoh penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau temannya atau bapak ibu gurunya. Murid juga akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Contoh kata-kata yang biasa digunakannya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Mungkin kurang lebih seperti itu untuk pembuat bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, bisa dengan humor, bercanda untuk mempengaruhi seseorang. Hal yang negatifnya ketika kita memposisikan diri sebagai teman kepada anak didik kita, akan timbul ketergantungan dan kurang mandiri. Akan timbul ketergantungan kepada orang lain, juga kurang mandiri. Contohnya, kita ngobrol seperti biasa aja kepada teman. Ayolah, bantulah demi Bapak. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Selalu tidak mau mengecewakan anak kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah murid dapat menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai dari kebijakan dan tidak sepenuhnya mandiri. Contoh kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pertanyaan dari pemantau. Yang terakhir, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan hanya untuk perilaku seseorang, mengatur perilaku seseorang, kita juga membimbing murid agar dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid
dari kelompoknya, tapi mengembalikan kembali murid tersebut ke kelompoknya yang lebih baik dan kuat. Biasanya contoh kalimatnya, apa yang kita yakini? Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas, menanyakan kembali ke keyakinan kelas masing-masing. Apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal-hal ini? Nah, itu adalah beberapa posisi kontrol kita sebagai guru yang juga harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ada isian. Kira-kira siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa, Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah. Kita simak dulu. Yang kedua, benar? Yang kedua, ayo bantulah demi Bapak ya. Kira-kira kita posisi kontrolnya sebagai apa? Kita cek. Ya. Nah, sekarang selama Bapak Ibu mengajar, kira-kira posisi kontrol apa yang sudah dilaksanakan masing-masing? Posisi kontrol, jujur ya, tadi kan ada teman, ada manajer sebagai pemantau. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol sebagai apa yang sudah dilaksanakan? Silakan tulis di kertas yang saya bagikan, kemudian tempel di depan. Silakan ditulis. Selama ini di sekolah posisi kontrol sebagai guru kepada peserta didik sebagai apa kira-kira? Merasa sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolahnya masing-masing mungkin. Yang merasa Bapak sebagai posisi kontrolnya yang di mana? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silakan ditulis, kemudian tempelkan di depan ya. Silakan ditempel di sini. Pembuat merasa bersalah. Sudah dikumpulkan semua. Ada yang menjadi penghukum, posisi sebagai teman, penghukum dan pemantau. Ada lagi sebagai teman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan pembuat merasa bersalah. Berarti Bapak Ibu memposisikan diri selama ini melaksanakan posisi kontrol kepada peserta didik adalah teman dan pembuat merasa bersalah kebanyakan. Padahal posisi yang sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kita masih berproses ya Bapak Ibu menuju ke posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena posisi kita sebagai manajer bisa mendukung murid
agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, serta menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab atas perilakunya, sikapnya, yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman, dan tentunya sesuai dengan karakter dan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, selain kita harus memahami kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, kita juga harus memahami restitusi atau segitiga restitusi. Nah, sebelum kita ke pembahasan tentang segitiga restitusi, saya akan menayangkan sebuah video mengenai segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di kelas saya sendiri. Silahkan disimak Bapak Ibu. Kasus pertama yaitu siswa tidak melaksanakan piket. Ketika piket berlangsung, tiba-tiba dia keluar jajan, tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Pada jam istirahat, saya memanggil anak tersebut, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan. Menanyakan apakah tindakannya benar atau salah yang sudah dilakukan Adel. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, menanyakan kesepakatan kelas apa yang telah peserta didik langgar. Kemudian mencarikan solusi bagaimana supaya dia tidak berbuat seperti itu lagi atau tidak mengulangi perbuatannya. Siswa yang tidak mengerjakan tugas sesuai dengan deadline yang telah ditentukan oleh guru. Guru memanggil siswa tersebut di ruangan kantor karena memandang di ruangan kantor lebih privasi sehingga ngobrolnya bisa lebih santai. Yang pertama, menstabilkan identitas.
validasi tindakan, menanyakan kepada murid dan alasannya kenapa sampai dia tidak mengerjakan. Kamu masih ingat kesepakatan kelas yang sudah dibuat pada awal pembelajaran kemarin? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, itulah Bapak Ibu salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan khususnya di kelas saya sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Mari kita bahas satu persatu apa itu restitusi, kemudian tadi segitiga restitusi. Jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan posisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi posisi restitusi itu menciptakan disiplin positif juga. Ciri-cirinya dari restitusi, jadi restitusi bukan menebus kesalahan. Justru restitusi itu memperbaiki kesalahan dan memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Kembali lagi ke materi yang tadi, kita harus memahami kebutuhan dasar anak. Restitusi diri adalah cara terbaik. Kemudian ciri-ciri restitusi, kita fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi menguatkan dan mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi di video tadi langkah-langkah dari segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Nanti kita bisa menerapkannya dikala kita melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Kita sambungkan dengan keyakinan kelas yang materinya sudah disampaikan sama Pak Adi. Yang pertama, langkah pertama menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya kita bertanya kepada anak untuk menstabilkan identitas dia, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak. Kita ajak dulu berbicara. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik.
tidak seperti itu. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal terbaik pada waktu tertentu. Biasanya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya bisa dicegah ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya? Bertanya balik kepada anak, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika kita melaksanakan segitiga restitusi, kita akan menjadi lebih dekat dengan anak, bisa memecahkan masalah. Kemudian anak mungkin tidak merasa sakit hati ketika kita marah, ketika kita membentak, karena kita dengan segitiga restitusi ini justru lebih dekat dengan anak, menanyakan alasan dia apa. Kemudian kita tidak langsung memberi hukuman kepada anak, tapi kembalikan lagi kepada anak. Mau bagaimana atas pelanggaran yang telah dilakukan, atas pelanggaran dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Mau seperti apa konsekuensinya? Kita kembalikan lagi kepada anak untuk memperbaiki kesalahan dia tersebut. Nah, itulah Bapak Ibu rangkaian dari materi hari ini mengenai kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tadi segitiga restitusi. Mungkin dapat menarik kesimpulan bahwa menciptakan suasana positif di sekolah adalah salah satu hal yang penting yang harus dilakukan, seperti di lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Dengan menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, maka akan terbentuk karakter sekolah yang berbudaya dan menciptakan karakter murid yang memiliki moral, akhlak, serta karakter sesuai dengan nilai-nilai budaya luhur. Murid akan tumbuh baik sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan yang baik akan tumbuh menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik itu membentuk sebuah budaya positif. Nah, tadi Bapak Ibu, apa yang sudah dipelajari pada hari ini dan apa rencana ke depannya setelah mengetahui kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi? Apa rencana ke depan yang akan Bapak Ibu terapkan? Mungkin saya akan menerapkan lebih ke kontrol diri ya, menerapkan sebagai manajer. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan, Bu Isna? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Dari materi yang sudah dipelajari hari ini, mungkin untuk rencana ke depan berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer, karena bisa menjadi teman dan bisa juga menjadi pemantau seperti itu, dan berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Isna dan Ibu Lio yang telah
memberikan rencana ke depan dan penerapannya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita seperti apa, kemudian kita bisa menerapkannya berdasarkan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Ya, kita sedang berproses. Untuk itu kita memilih yang terbaik sebagai manajer mungkin untuk kedepannya, kata Bu Isna. Mungkin Bapak Ibu cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang budaya positif. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir hari ini. Biru laut seperti kolam, cakep. Ikan paus pandai menyelam, cakep. Terima kasih. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tisna Lubis yang telah menyampaikan begitu luasnya, begitu jelasnya mengenai budaya positif yang dimana kita senantiasa berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun budaya positif di sekolah tercinta ini. Boleh Ibu Bapak silakan beri aplaus lagi untuk Ibu Erna. Bapak Ibu, kita masuk pada acara penutup. Alhamdulillah rangkaian kegiatan pada diseminasi budaya positif ini kita laksanakan dengan baik. Maka dari itu kita bersama-sama menutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi atau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak, mohon maafkan ya Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.